Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel Upgrading ini. Ada beberapa ya. Ini saya munculin dulu yang pertama dari Dodi Pradana Erianto 9890. Kalau baca ROAS bagaimana Bang? Sama untuk keberhasilan hasil dicek dari segi iklan sama penjualan juga ya. Kadang semua yang masuk WA bisa jadi tidak semua yang masuk WA bisa jadi closingan. Oke, ada lagi, cuman saya nggak bisa munculin di sini karena ini tempatnya terbatas. Dari Vina Senjoyo, apa fungsi ROAS di Facebook Ads dan cara menggunakan fitur ROAS, boleh dibantu jelasin kok. Oke, nah saya akan bahas terkait pertanyaan teman-teman apa itu ROAS ya dan gimana cara baca datanya. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari upgrade.id. Dan pada video ini ya saya akan membahas apa sih ROAS gitu kan, khususnya kalau teman-teman di sini beriklan di Meta ya. Jadi saya akan langsung share aja ya di layar laptop saya agar teman-teman dapat gambaran ya. Jadi ini ya, ini saya kasih misalkan ini. Nah ini ya. Jadi ROAS itu apa? Ini apa sih? Oh enggak ya. Sorry. Nah ROAS itu apa? ROAS itu ini bentar, bukan yang ini. Yang ini. Nah ini ya. Jadi ROAS itu apa? ROAS itu adalah Return on Ad Spend. Oke, jadi berapa hasil yang kamu dapetin dari uang yang kamu keluarin? Oke, misalkan ini jelek banget ya, yang lain aja ya. Misalkan yang ini. Oke, ini ada beberapa bagian yang nanti akan saya sensor ya teman-teman ya. Misalkan kayak ini kita ambil 30 hari terakhir kali ya. Oke, jadi kalau teman-teman lihat ini ROAS-nya adalah 5, 30 hari terakhir. Oke, 5 itu dari mana? 5 itu dari amount spend, uang yang kita keluarin 58 juta sekian, itu kita bisa dapetin omset 312 juta sekian. Artinya kan ROAS-nya 5 ya. Jadi 5 kali lipatnya dari uang yang kita keluarin, 5,32. Oke, itu adalah yang namanya ROAS. Nah, cara munculin ROAS itu nggak semua industri bisa. Jadi ini kenapa bisa? Karena ini itu Facebook CPAS ya. Jadi iklannya langsung diarahkan ke marketplace. Yang mana kalau iklan ke marketplace itu kita kan bisa lihat purchase with share itemnya. Jadi orang yang klik iklan dan mereka langsung belanja itu bisa ke tracking, oke, bisa langsung ke detect. Tapi kalau misalkan kita bukan CPAS, kita misalkan kayak ini ya, kayak saya, kayak website produk digital biasa, itu bisa di tracking. Tapi di trackingnya itu pada saat orang udah bayar itu langsung di trigger purchase, oke. Jadi saat pixelnya itu men-trigger purchase dan kita settingnya benar, itu ROAS-nya nanti akan muncul. Jadi bisa keluar conversion value-nya dan ROAS-nya bisa kelihatan. Oke, itu yang namanya ROAS dan cara bacanya. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung gimana custom metric kayak gini, teman-teman bisa ke sini aja. Ini klik. Oke, klik ini. Terus teman-teman scroll ke bawah, ini ada customize column. Nah, teman-teman sesuaikan aja. Kalau misalkan yang CPAS, kamu pilih yang share item ya. Shared item ini nggak ada karena bukan CPAS ya. Kalau CPAS itu nanti kamu pilih yang shared item aja. Contoh ya, ini yang CPAS ya, kamu pilih yang share item. Ini customize column. Nah ini ada share item. Tuh ada share item. Jadi bisa kelihatan nih orang-orang yang add to cart berapa, yang lihat barangnya berapa, yang beli berapa, dan ROAS-nya nanti bisa terhitung. Oke. Tapi kalau misalkan produknya adalah produk digital dan teman-teman masukin pixel purchase-nya manual di website teman-teman, nah itu teman-teman nggak ada harus setting sendiri pixelnya. Jadi nanti ROAS-nya kamu bisa munculin nih, ROAS-nya bisa munculin dan purchase-nya munculin juga nih. Jadi teman-teman tinggal centang aja. Oke. Tapi kalau misalkan bisnis saya diarahkan ke Instagram gimana mas? Ya nggak bisa, karena kan ya kita nggak bisa tracking gitu. Orang yang dari klik iklan ke Instagram kan udah lepas tuh metriknya, jadi kalian nggak bisa tracking. Kalau misalkan itu juga tadi pertanyaan dari Kak Dodi ya, kalau saya nggak salah itu kalau ke WA gimana? Kan yang masuk ke WA nggak masuk jadi closingan. Yes, bener. Nah, kalau misalkan iklannya ke WA, gimana cara kita ngitung ROAS-nya adalah dengan melakukan tracking manual seperti ini. Oke, jadi kalau kita lihat ini ya, salah satu iklannya itu dari 14 Maret sampai 18 April itu dapat omset 20 juta. Ya udah dihitung aja dari omset 20 juta ini kita keluar budget iklan berapa. Oh misalkan kita keluar budget iklan kayak katakanlah 4 jutaan gitu kan. Artinya kan ROAS-nya 5, sekitar 5 kan. Kalau misalkan budget iklan 4 juta dapat omset 20 juta,
Artinya kan ROAS-nya sekitar 5 ya. Jadi 2796 dibagi 4. Oke, sekitar 5 kan. 20 juta dibagi 4 juta, sekitar 5-an ROAS-nya. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman tanya ROAS berapa yang bagus, jawabannya nggak ada. Tergantung bisnismu. Bisnismu itu marginnya berapa persen. Karena kan misalkan kalau kita ngomongin orang yang jualan makanan sama produk fashion sama produk sembako misalkan, itu kan beda. Kalau sembako kan tipis banget biasanya, kayak 1 sampai ya setahu saya 1 sampai 3%-an marginnya. Jadi anggaplah kalau misalkan omsetmu ini katakanlah kalau saya asumsikan jadi distributor ya teman-teman ya. Jadi kalau omsetmu katakanlah 100.000, oke. Biasanya cuannya berapa sih kalau sembako? Setahu saya itu cuannya kayak 1 sampai 3%-an. Jadi kalau misalkan 3%, ya artinya kan cuannya cuma 3.000 ya per omset 100.000 ya per produk apa. Biasanya kan beda-beda produk kan beda marginnya. Beda cerita kalau misalkan fashion, yang mana setahu saya untuk fashion ya untuk beberapa klien yang saya handle itu budget marketingnya bisa di angka 20-30%. Jadi kalau 20% adalah budget marketingnya kan kalau omset 100.000 kan 20.000 ya. Jadi ya tergantung. Makanya teman-teman kalau misalkan mau hitung ROAS ya dilihat industrimu ini budget marketingnya berapa persen. Karena kalau misalkan budget marketingnya katakanlah 20% nih, 20% ke bawah. Jadi ya ROAS minimal 5 kan. Jadi kalau kita misalkan 100.000 nih, oke, kita spend 100.000, terus kita dapat omset katakanlah kalau ROAS 5 artinya 500.000, oke. Jadi 500.000 kan 20%-nya 100.000 kan. Kebayang nggak sih teman-teman? Ya, atau teman-teman mulai bingung ya. Jadi gampangnya adalah ROAS itu return on ad spend. Jadi seberapa banyak uang yang kamu keluarin, oke? Seberapa banyak uang yang kamu keluarin dibandingkan seberapa banyak omset yang kamu dapetin. Jadi kalau ini contohnya, kalau ke WA omsetnya 20 juta dan kita spend iklan kurang lebih 4 juta, artinya ROAS-nya 5 gitu. Apakah ROAS 5 bagus atau enggak? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung industrimu. Marginnya berapa persen. Oke. Ini kalau WA. Cuman kalau misalkan untuk SIPAS kayak gini itu enak, bisa kita langsung munculin karena datanya valid. Karena kan dia langsung ngambil nembak servernya Shopee ya atau Tokped. Sementara kalau yang digital produk itu kita harus setting pixel purchase-nya sendiri. Dan pastikan pixel purchase-nya juga benar settingannya agar kita bisa valid nih untuk mengetahui apakah iklan kita itu bagus atau enggak gitu. Karena datanya juga harus tembak secara real ya. Dan kurang lebih teman-teman itu aja terkait ROAS ya dan terkait gimana cara setting atau cara bacanya. Seperti biasa kalau ada pertanyaan lanjutan silahkan tulis komen dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang lain.